Pemirsa, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan jalan terbaik untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak atau BBM adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ia mengusulkan harga BBM subsidi menjadi Rp6.000 hingga Rp6.500 per liter. Apa yang pengatasinya? Tidak semua kalau kita data. Ya, menurut Yusuf Kala, pemerintah terlalu banyak melakukan kajian sehingga membuat masyarakat bingung dengan keputusan pemerintah. JK menjelaskan saat ini menaikkan harga BBM tidak terlalu sensitif dibandingkan zaman ia menjadi wakil presiden. Dulu menaikkan harga BBM sangat sensitif karena juga terkait dengan kenaikan harga minyak tanah. Ia menyarankan jika memang masyarakat terbebani dengan kenaikan harga BBM, maka masyarakat harus mengurangi biaya perjalanan, maksud kami, yang tidak diperlukan. Dengan menaikkan harga BBM ini, lanjutnya pemerintah tidak perlu menaikkan tarif dasar listrik selama penyelesaian proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt. Ya, senada dengan pendapat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah pengguna kendaraan pribadi memilih opsi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dibandingkan dengan pembatasan BBM. Sebab tidak semua pengguna kendaraan pribadi merupakan orang yang mampu untuk membeli Pertamax dan yang harganya 2 kali lipat dari harga premium. Dan berikut suara masyarakat yang dihimpun oleh tim TV One. Kemarin Menteri Negara SDM Kawacik dan sejumlah anggota Komisi 7 melakukan pertemuan terkait dengan pembatasan bensin bersubsidi. Memang belum didapatkan sebuah kesepakatan apakah memang dilakukan per 1 April atau hanya salah baru adalah untuk sekali saja. Namun sejauh ini sudah ada gambaran opsi keputusan yang akan diambil. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan bensin bersubsidi, dalam artian bensin bersubsidi hanya boleh digunakan oleh kendaraan umum saja, atau mengurangi biaya subsidi untuk bensin bersubsidi, dalam artian semua boleh menggunakan bensin bersubsidi, tetapi bensin bersubsidi akan dinaikkan harganya antara Rp500 hingga Rp1.500. Nah, kira-kira opsi apa yang jika dipilih oleh masyarakat kita lemparkan kepada masyarakat mengenai opsi ini, yang mana yang akan dipilih oleh masyarakat? Berikut liputannya untuk Anda. Pertama, satu premium. Mas menggunakan premium. Mas setuju opsi yang mana? Opsi yang kedua kayaknya, Mbak. Jadi bensin dinaikkan jadi Rp1.500 atau Rp1.000, tapi semua orang bisa menggunakan bensin bersubsidi. Gitu. BBG ternyata kelihatannya pemerintah tuh nggak siap dengan infrastruktur. Jadi saya lebih condong kalau premium itu dinaikkan aja mendingan. Dinaikkan daripada dilarang sama sekali. Karena kita perlu waktu, beberapa waktu kan kita masyarakat banyak yang butuh kan ya. Jadi kalau tiba-tiba dibatasin, kok nggak semua mobil orang mampu kok. Banyak orang-orang yang mungkin kredit atau apa gitu kan, mereka juga perlu pengeluaran. Jadi lebih baik bensin dinaikkan daripada dibatasi sebenarnya sih. Kalau dibatasi untuk mobil-mobil tertentu aja kayaknya itu nggak efektif ya. Jadi lebih bagus kalau memang mau dinaikkan, tapi subsidi itu harus benar-benar tertuju pada yang memang membutuhkan. Kalau memang untuk kesejahteraan masyarakat itu nggak apa-apa. Pemirsa, memang tampaknya sebagian besar masyarakat mayoritas lebih setuju jika harga BBM itu dinaikkan dari menjadi Rp500 hingga Rp1.500 per liternya dibandingkan harus dilarang sama sekali menggunakan bensin bersubsidi bagi kendaraan pribadi. Dan mengenai penggunaan bahan bakar gas sendiri, tampaknya sebagian besar masyarakat tidak keberatan asalkan pemerintah sanggup memberikan subsidi atau bantuan untuk penyediaan konverter kit pada kendaraan mereka. Dari Jakarta, Tisa Noveni, Sarah Darulita, TV One mengabarkan. Rencana pemerintah untuk membatasi bahan bakar minyak bersubsidi tampaknya sulit direalisasikan pada 1 April mendatang. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum belum menyiapkan infrastruktur seperti tangki untuk Pertamax dan stasiun pompa gas. Para pemilik SPBU yang ditemui TV One mengaku belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah mengenai pengadaan stasiun bahan bakar gas di setiap SPBU. Mereka pun mengaku belum siap jika harus menyediakan stasiun pompa BBG dari dana mereka sendiri. Nah, dan kalau memang harus ada penambahan atau apa, ya kalau kita yang dibebankan untuk investasi lagi sebesar itu rasanya ya keberatan. Ya karena itu kan program pemerintah dan juga pasarnya juga belum jelas. Tapi waktu zaman sekarang ini belum siap ya. Ya. Dari segi apa? Dari segi biaya? Justru itu ya, dari biaya, dari kita dari Pertamina-nya juga belum ada ini ya. Belum ada pembicaraan.
Hingga saat ini, kepastian pengaturan BBM bersubsidi belum diputuskan oleh pemerintah. Apakah akan mengambil opsi pembatasan BBM bersubsidi atau kenaikan harga BBM? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kelangkaan bahan bakar minyak jenis premium terjadi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat sejak sepekan terakhir. Antrian panjang kendaraan roda 4 maupun roda 2 pun tampak di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum. Akibat kelangkaan pasokan bahan bakar minyak jenis premium ini, sejumlah kendaraan di Majene, Sulawesi Barat terpaksa mengantri hingga lebih dari 3 jam. Pemilik kendaraan yang akan mengisi premium harus rela mengantri sejak pagi. Pengelola SPBU sendiri mengaku sejak sepekan terakhir pasokan premium yang ada berkurang dari biasanya. Pasokan BBM berkurang dari 16.000 liter per hari menjadi 8.000 liter per harinya. Selain pasokan berkurang, kelangkaan premium juga disebabkan terlambatnya mobil tangki pengangkut premium dari Pertamina Depo Parepare. Beralih ke informasi lain, pemirsa, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik pada bulan April mendatang dikeluhkan